Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 4 Maret 2025 bersama Johan Eng dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali, sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Fresh Juice semuanya pada hari ini untuk kita sama-sama membaca dan merenungkan sabda Allah bagi kita. Kita akan baca dari Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini bacaan yang kita baca, perikop yang kita baca, punya judul upah mengikut Yesus. Kadang-kadang kita berpikir bahwa mengikuti Yesus itu butuh pengorbanan. Dan itu benar. Ya. Karena Petrus juga dalam bacaan ini berkata, "Tuhan, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau." Yesus tidak menyalahkan itu. Malah Yesus malah menekankan bahwa siapa yang karena Yesus, karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Meskipun dengan catatan, ya, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan yang di zaman yang akan datang akan menerima hidup yang kekal. Dan ini satu hal yang pada bacaan ini saya renungkan dan saya ingat kembali adalah ternyata mengikut Yesus janjikan, sahabat yang terkasih, Yesus janjikan kita akan diberi upah. Ini satu hal yang banyak orang kadang lupa gitu ya. Kadang kita berpikir pengorbanan pikul salib. Kita lupa bahwa pengorbanan itu Yesus janjikan akan dibalas dengan upah yang bahkan 100 kali lipat lebih besar. Kalau boleh cerita dari pengalaman saya sering cerita di Fresh Juice bahwa setelah lulus kuliah, saya bekerja buat komunitas saya. Pelayanan full time istilahnya. Artinya saya ketika teman-teman saya yang lain sedang merintis karir, ya, fresh graduate, saya memilih untuk pelayanan, gitu ya. Membina anak-anak muda, pergi ke sekolah Katolik, kemudian kita buat persekutuan doa, kasih retret buat anak-anak SMA, melayani buat komunitas saya, itu kegiatan saya gitu ya. Dan alasan mengapa saya lakukan itu saat itu adalah karena
saya berpikir, saya melihat orang membutuhkan pelayanan ini, banyak orang butuh pelayanan ini, siapa yang mau melayani anak-anak muda gitu ya. Dan saya punya kesempatan untuk melakukan itu. Komunitas menerima saya untuk kerja buat komunitas saya dan melayani ke anak-anak muda ini. Saya merasa kesempatan itu harus saya ambil pada saat itu. Ada kerinduan itu juga, keinginan untuk melakukannya juga pada saat itu. Komunitas memberikan honor, kita sebutnya honor, buat saya waktu itu cukuplah buat saya sebagai seorang single untuk melayani. Tapi kemudian itu jalan belasan tahun, ya, bahkan setelah kemudian saya menikah, saya tetap melayani dalam komunitas saya, istri saya punya pekerjaannya sendiri, cukuplah karena kita nggak punya, waktu itu selama 7 tahun kami tidak diberkati dengan anak, ya cukuplah buat kami hidup berdua. Tidak besar honor yang saya dapat dari komunitas, tapi saya rasa sepanjang saya melayani itu saya nggak pernah kekurangan. Semua kebutuhan saya Tuhan ada jalan untuk cukupi. Baru kemudian setelah umur saya hampir 40, saya baru dan istri saya kemudian, ya kami tahu bahwa istri saya hamil dan akan kami yang dikarunia anak. Saya baru mulai prepare bahwa saya nggak bisa lagi nih pelayanan full time karena tentu kebutuhan sebagai keluarga yang punya anak tentu berbeda gitu. Dan baru saat itu saya resign dari pelayanan full time saya dari komunitas saya. Di umur hampir 40 saya memulai karir di luar pelayanan. Apa yang saya tahu? Saya tidak tahu banyak ya tentunya. Orang-orang yang saya kenal ya orang-orang pelayanan gitu ya. Yang saya lebih tahu membawakan renungan daripada bisnis. Saya nggak pernah pakai ijazah eskom misalnya saya gitu, teman-teman. Saya selalu bercanda bahwa dulu saya jurusan IT, Information Technology, tapi saya suka bercanda dengan teman-teman, saya bukan information technology tapi information teologi. Jurusan teologi karena kerjanya lebih banyak pelayanan gitu. Tapi umur 40 saya baru mulai boleh dibilang membangun sesuatu yang di luar pelayanan. Tapi mungkin inilah adalah upah yang disediakan Tuhan buat mereka yang melayani Dia. Tuhan memberkati apa yang saya lakukan, memberkati bisnis usaha saya dan apa yang saya lakukan saat ini. Saya kira Tuhan mudahkan, Tuhan buka jalan. Meskipun kalau saya pikir-pikir di umur hampir 40 kita mulai sesuatu yang baru kan tidak mudah gitu ya. Itulah menurut saya ketika kita melayani Tuhan, Tuhan janji Dia akan bukan hanya cukupi, Dia akan berikan gantinya berlimpah. 100 kali lipat kata Tuhan. Dan di masa yang akan datang, Tuhan janjikan hidup kekal. Tapi kalau dipikir upah yang paling besar yang saya dapatkan dari melayani Tuhan hingga saat ini sekalipun, meskipun saya tidak lagi melayani full time, adalah Tuhan berikan kita kedamaian. Tuhan berikan kita sukacita dengan melihat apa yang kita lakukan berguna buat orang lain. Tuhan berikan pada kita saudara, brother, sister dalam komunitas, dalam pelayanan yang peduli, yang mau berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan berikan pada kita kakak rohani, orang tua rohani, para pembimbing rohani yang mau peduli dengan hidup kita. Dan itulah harta yang tidak bernilai, itulah upah yang besar yang Tuhan berikan pada orang yang mau mengikut Dia. Sahabat Yesus yang terkasih, saya percaya apa yang Injil katakan pada hari ini. Ketika kita meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, Tuhan sediakan upah 100 kali lipat. Meski di dalam banyak penganiayaan, dan Tuhan berikan
hidup kekal di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama berdoa supaya kita boleh tetap setia mengikuti Yesus dan melayani Dia. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami murid-murid-Mu untuk mengikuti Engkau. Seringkali dalam mengikut Engkau, kami mungkin kehilangan semangat, kami mungkin jadi tawar hati, kami mungkin putus asa. Beri kami semangat kembali, kuatkan kami, dan hidupkan kembali kerinduan untuk melayani-Mu, melayani sesama kami. Karena Tuhan, Kau siapkan upah 100 kali lipat bagi mereka yang mengikut-Mu, yang melayani-Mu, melayani umat-Mu. Kami percaya Engkau selalu menjaga kami di dalam tangan-Mu. Aku mau berdoa buat brother sisterku yang mendengarkan renungan ini, yang mungkin sedang bergumul dengan kebutuhan jasmani mereka, mungkin kebutuhan keuangan mereka mungkin, atau kebutuhan rohani mereka mungkin, atau apapun kebutuhan mereka, Engkau yang tahu Tuhan. Dan aku percaya Engkau akan cukupi, Engkau akan berkati mereka. Engkau yang tahu setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi. Bawa kami lebih dekat untuk mengikuti-Mu dan melayani-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan janjikan upah 100 kali lipat bagi mereka yang mengikut Dia dan melayani Dia. Mari kita terus tetap setia untuk mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Tuhan berkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 4 Maret 2025. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.